Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi Indonesia, jumpa lagi dengan saya Mas Aan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang profesi informatika, yaitu seri ke-25 tentang Advanced Animator. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Raja Wali 34 dengan Ekoji Channel. Jadi Ekoji Channel adalah channel YouTube guru kami, yaitu Prof. Eko Indrajit, yang pada saat bulan Maret kemarin kita di lockdown, beliau mengajak kami 34 putra-putri bangsa se-Indonesia mewakili provinsi masing-masing untuk sharing tentang segala sesuatu yang berkaitan di informatika. Untuk kami, Prof. Eko menugaskan memberikan pencerahan kepada khususnya mahasiswa teknik informatika tentang profesi-profesi di bidang informatika. Ini adalah sesi yang ke-25 dari 34. Kemarin sudah dibahas tentang database administrator, kemudian big data, kemudian software engineer, dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir di channel saya. Ada Pak Sony, terima kasih Pak Sony sudah ikut bergabung. Dengan teman-teman dari Manado, terima kasih. Ditunggu komentarnya, nanti kita bahas tentang Advanced Animator. Kalau kita bicara atau mendengar tentang animator, tentu terngiang tentang animasi. Animasi. Kalau zaman dulu, zaman kita kecil, saya kecil, itu kita kenal yang namanya film kartun. Nah, sekarang apa sih bedanya kartun dan animasi? Ada bedanya atau sama? Jadi pada prinsipnya animasi itu adalah prosesnya, proses secara keseluruhan, mulai dari pembuatan model, kemudian efek, kemudian gerakan, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang kartun, itu hampir di benak kita tergambar film. Jadi kartun itu adalah salah satu produk dari animasi. Kemudian kalau dibandingkan dengan anime, nah, kalau di Jepang kartun itu dikenal dengan sebutan anime. Jadi kalau kartun itu cenderung lebih imajinatif gambar-gambarnya. Kalau anime dan animasi itu gambarnya lebih ke realistis. Jadi hampir menyerupai aslinya, padahal itu adalah buatan. Kalau teman-teman pernah nonton film The Lion King yang versi terakhir, itu gambarnya benar-benar bersih, seperti asli, seperti di alam liar. Padahal itu adalah film animasi, atau kalau zaman kita dulu disebut dengan film kartun. Kemudian kalau kita bicara film kartun, itu cenderung penontonnya adalah anak-anak. Sedangkan kalau animasi atau anime, itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Maka tidak semua film animasi itu bisa ditonton oleh anak-anak. Perlu
pengawasan dari orang tua. Baik, untuk menjadi seorang advance animator, ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yaitu yang pertama adalah artistic talent, kemudian tentang software, komputer software, kemudian applied math, communication, dan network. Ini paling tidak ada 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang animator. Apa itu artistic talent? Jadi kalau kita bicara tentang animasi, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya menggambar. Jadi artistic talent itu adalah kemampuan dalam hal menggambar, baik dari pewarnaan, kemudian pencahayaan, kemudian tekstur, bentuk, ilustrasi, desain, tipografi, dan lain sebagainya. Itu adanya di artistic talent. Maka untuk menjadi seorang animator, selain kemampuan teknis, juga harus memiliki bakat menggambar terutama. Jadi tanpa adanya bakat, kayaknya susah untuk menjadi seorang animator. Saya ingin langsung jadi animator, padahal bakatnya tidak ada dalam bidang menggambar. Nah, itu agak susah. Walaupun dalam hal menguasai misalkan software tertentu dia jago. Kemudian seorang animator juga harus menguasai beberapa software komputer yang biasa dipakai dalam dunia animasi. Yang pertama, kita membuat model 3D. Misalkan kalau mau membuat 3D itu bisa menggunakan Autodesk Maya, kemudian Adobe Animate, kemudian Adobe After Effects. Ada satu software lagi yang hasilnya menurut saya paling bagus, itu adalah Unreal Engine yang biasanya digunakan untuk membuat game. Kemudian yang berikutnya, seorang animator juga harus memiliki kemampuan matematika terapan. Kok gambar harus bisa matematika? Iya, karena animator bukan hanya sekedar menggambar, tetapi juga memberikan efek-efek tertentu, misalkan gerakan. Kemampuan seorang animator itu harus memiliki kemampuan paling tidak tentang trigonometri. Jadi tentang gerakan, misalkan nanti ada tabrakan antara dua objek, itu adanya ilmunya di bidang matematika. Memang software sekarang lebih canggih, sehingga kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada di software tersebut. Jadi tidak perlu membuat rumus sendiri. Kalau zaman dulu ya agak susah, apalagi zamannya kartun yang membuat gambar layer per layer atau satu per satu atau frame per frame, itu memang dituntut hitung-hitungannya yang mantap. Kemudian kemampuannya yang lain adalah komunikasi. Kalau kita tonton film animasi, hampir tidak ada yang dikerjakan oleh satu orang, pasti dikerjakan oleh tim. Maka komunikasi penting dimiliki oleh seorang animator. Kemudian yang terakhir adalah teamwork. Seperti yang saya sampaikan tadi, kerja tim itu penting dalam membuat satu produk. Kalau komunikasi dan teamworknya tidak bagus, maka produknya agak susah cepat tercapai. Baik, kalau kita bicara tentang skill, itu ada 5 kemampuan dasar. Kalau kita di kuliah mungkin lebih ke teknisnya, bagaimana menggunakan softwarenya. Tapi ada kemampuan-kemampuan lain seperti tadi komunikasi dan teamwork juga perlu kita latih. Kemudian ada yang bertanya, untuk gaji seorang advance animator itu kira-kira berapa? Baik, ini data yang saya dapatkan. Jadi kalau untuk pemula itu sekitar $45.000 untuk 1 tahun. Kemudian kalau yang sudah berpengalaman antara 10 sampai 19 tahun pengalamannya, itu bisa mendapat salary sekitar $65 setahun.
atau sekitar 8 jutaan sebulan. Jadi ini ada di US sana. Jadi kalau di Indonesia ya kurang lebih sama. Tapi untuk salary seorang animator itu ternyata tergantung juga di bidangnya. Nanti kita bahas. Jadi kalau kita bicara seorang animator itu produknya bukan hanya film animasi, ternyata ada beberapa produk lain yang bisa dihasilkan oleh seorang animator. Baik, yang pertama adalah mobile game development. Jadi seorang animator juga bisa bekerja untuk menghasilkan sebuah game. Tanpa adanya animator, game itu ya kurang bagus lah. Jadi tidak hanya ceritanya juga, tapi modelingnya juga. Kemudian karakter animation. Jadi nanti di bagian terakhir akan saya perkenalkan beberapa putra bangsa yang sudah mendunia. Salah satunya tugasnya membuat karakter, jadi hanya karakter. Jadi ada karakter, bagaimana membuat serealistis mungkin. Nah, itu juga termasuk kerjaan dari seorang animator. Kemudian visual effect. Nah, nanti kalau seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kita bicara animasi itu bukan hanya film kartun jadinya, tapi juga film nyata misalkan, tapi diberikan special effect. Nah, special effect ini juga kerjaan seorang animator. Kemudian periklanan. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat iklan tuh, ada yang menggerakkan seolah-olah di depannya ada layar sentuh, bisa digeser-geser, padahal kenyataannya tidak ada. Nah, itu adalah efek. Jadi yang membuatnya adalah seorang animator, tapi produknya adalah sebuah iklan. Baik, jadi kalau bicara tentang, kembali lagi ke salary tadi, ada beberapa perbedaan, misalkan seperti ini untuk motion picture and video industry, itu kurang lebih gajinya sekitar $84.000 setahun. Jadi ini yang sudah expert, sudah misalkan gabungnya di Hollywood dan sebagainya untuk perfilman. Kemudian ada iklan, periklanan itu sekitar $72.000. Kemudian bisa juga sebagai freelance, jadi mendapatkan project-project pesanan orang lain, jadi tidak terikat dengan perusahaan tertentu. Itu lumayan, gajinya sekitar $72.000 juga. Kemudian sebagai computer system designer, jadi kalau kita bicara tentang membuat software misalkan, atau membuat web misalkan, itu juga melibatkan seorang animator. Ya, gajinya juga mirip, sekitar $75.000. Kemudian software publisher. Tadi ada game designer juga, maksudnya di sini itu lumayan gajinya sekitar $83.000 rata-rata setahun. Itu adalah hitungan gaji yang bisa teman-teman dapatkan jika berkecimpung di dunia animasi. Baik, tadi sudah disebutkan 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki. Kalau di Indonesia itu kita bisa mendapatkan namanya sertifikasi profesi. Ada di peta okupasi sertifikasi profesi Indonesia, itu bidang multimedia. Disebutkan di sana animator itu terbagi menjadi 3. Yang pertama junior animator, yang kedua intermediate animator, dan yang ketiga adalah advanced animator. Apa perbedaannya? Mari kita simak. Junior animator atau animator muda itu deskripsinya adalah personil bersertifikasi kompetensi
animator muda di bidang IT, multimedia, dan diberi tugas melakukan pembuatan animasi 2 dimensi dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi, rancangan visual, dan instruksional. Jadi ini yang muda-muda itu masuknya ke 2 dimensi, jadi belum masuk ke 3 dimensi misalnya. Jadi tugas dan wewenang seorang animator muda itu menerapkan prinsip dasar komunikasi, menerapkan prinsip-prinsip rancangan visual, menerapkan prinsip-prinsip rancangan instruksional, membuat storyboard untuk animasi, jadi jalan ceritanya dari awal sampai akhir itu gimana, kemudian membuat tata letak gambar untuk animasi, membuat, memanipulasi dan menggabungkan gambar 2 dimensi, dan membuat animasi digital 2 dimensi. Jadi tugas dan wewenang ini otomatis menjadi kemampuan yang harus dimiliki jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai animator muda. Syaratnya adalah di sini sebutkan mahasiswa diploma atau S1 jurusan informatika atau vokasi dengan pelatihan pendidikan pembuatan animasi, atau yang sudah punya pengalaman sekitar 6 bulan dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Itu bisa mendapatkan nanti namanya sertifikasi profesi sebagai animator muda. Kemudian yang kedua adalah animator madya atau intermediate animator. Itu bedanya dengan yang muda tadi. Di sini sudah animasi digital 3 dimensi. Jadi tugas dan wewenangnya hampir sama, tetapi ada hal-hal yang berhubungan dengan 3 dimensi, misalkan membuat animasi stop motion bidang datar, kemudian stop motion untuk modeling, kemudian membuat rekaman gambar berurutan untuk animasi, dan yang terakhir adalah membuat animasi digital 3 dimensi. Jadi jika teman-teman sudah memiliki 9 kemampuan ini, maka bisa mendapatkan sertifikasi sebagai animator madya. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini adalah advanced animator atau animator utama. Itu dideskripsikan sebagai personil bersertifikasi kompetensi animator utama di bidang IT, multimedia, dan diberi tugas mengkoordinir aktivitas proses pembuatan animasi. Jadi levelnya sudah top manajemen, jadi sebagai koordinator pada produk multimedia dan bertanggung jawab melakukan proses editing untuk finalisasi produk animasi. Jadi seorang advanced animator itu adanya di akhir, di awal dan di akhir, mengkoordinasi semua tim, kemudian memberikan finalisasi produk animasi yang dibuat. Tugasnya mengkoordinir aktivitas produksi animasi mulai dari awal sampai akhir, kemudian membuat keputusan draft editing animasi. Jadi nanti rekan-rekan yang junior itu membuat draft, kemudian seorang advanced animator ada memberikan approve, memberikan persetujuan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian bekerjasama dengan editor untuk finalisasi produk animasi. Untuk syaratannya hampir sama dengan yang tadi, itu bidang informatika di bidang multimedia kalau pengalamannya 1 tahun, atau yang sudah pengalaman 1 tahun di bidang proses produksi animasi multimedia. Nah, itulah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh rekan-rekan jika ingin serius berkecimpung di bidang animasi. Kemudian jika kita lihat sekarang, ada nggak sih di Indonesia sekarang produk-produk animasi yang apa ya, yang sudah bisa kita tonton. Jadi kalau teman-teman lihat di misalkan di net kalau nggak salah, itu teman-teman pasti ketemu namanya Super Nanny. Super Nelly. Nah, ini nenek-nenek Super Nelly. Super Nelly ini produk teman-teman dari Unicom, Universitas Komputer Indonesia. Jadi di sana ada istilahnya ekosistem
Jadi bukan hanya belajar tapi juga menghasilkan produk yang bisa dijual. Ini masih tayang sekarang kalau nggak salah. Dan yang kedua adalah Battle of Surabaya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton ya, sekitar tahun 2012 ya kalau nggak salah, ini film lama ini. Ini Battle of Surabaya ini produksi teman-teman kita dari Amikom Jogja. Nah, ini film sudah sampai ke dunia luar negeri karena kerjasamanya dengan Hollywood waktu itu. Jadi kualitasnya juga kualitas internasional. Nah, itu adalah dua contoh produk hasil karya anak bangsa. Nah, sekarang kalau secara personal nih, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada nggak sih orang-orang Indonesia yang sudah mendunia di bidang animasi? Nah, yang pertama, Rini Sugianto. Nah, Mbak Rini ini kalau di catatan di dunia web itu salah satu animator Indonesia yang berhasil masuk ke level dunia. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film The Adventures of Tintin, kemudian The Avengers, kemudian Habit The Celestial of Smart, dan Teenage Mutant Ninja Turtle, nah itu beberapa karya dari Mbak Rini. Jadi tugasnya adalah menghidupkan karakter. Jadi tadi disebutkan tugasnya animator itu bukan hanya membuat gambar bergerak, tapi juga membuat karakter juga merupakan tugas seorang animator. Jadi tugasnya Mbak Rini adalah membuat karakter utama dalam film dengan jenis foto realistik. Jadi menyerupai bentuk aslinya, nyata. Jadi menampilkan karakter itu nyata, itu tugasnya Mbak Rini. Kemudian yang kedua adalah Griselda Sastrawinata. Jadi Mbak Griselda ini punya hobi menggambar sejak kelas 2 SMA. Waktu itu langsung melanjutkan ke Art Center College of Design di Pasadena, US. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi nggak bisa kita tiba-tiba pengen menjadi seorang animator, nggak bisa. Jadi butuh proses, butuh bakat. Jadi tanpa bakat kayaknya agak susah. Jadi Mbak Griselda ini bekerja di studio animasi terbesar, yaitu DreamWorks. Jadi kalau kita dengar DreamWorks, itu film-filmnya antara lain Shrek, Kung Fu Panda, dan Monster Aliens Inc. Kemudian yang ketiga, Mas Andre Surya. Nah, Mas Andre Surya ini lulusan dari Universitas Tarumanegara. Pernah bekerja di Lucasfilm di Singapura yang didirikan oleh George Lucas. George Lucas ini adalah sutradara dari film Star Wars. Jadi Mas Andre ini juga pernah ikut andil dalam pembuatan film Iron Man, Star Trek, Terminator Salvation, Transformer, Iron Man 2, Indiana Jones, dan lain sebagainya. Jadi pengalamannya udah banyak nih, udah lama, udah 10 tahun. Beliau kembali membuat studio sendiri, namanya Inspire Studio. Jadi teman-teman kita yang sudah sukses itu biasanya kembali ke Indonesia membuat studio. Yang keempat, Mas Kristiawan Lee. Nah, ini lulusan ITB. Jadi kalau kita dengar ITB, bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya membuat pesawat, membuat segala macam, tapi juga ada seni di sana. Jadi Mas Kristiawan Lee ini lulusan dari ITB, kemudian dapatkan beasiswa Fulbright di jurusan Sequential Art atau komik di Savannah College of Art and Design. Kemudian berhasil membuat atau terlibat dalam pembuatan film Transformer 3, Gijo, Spider-Man 4, Star Wars, and Lord of the Rings. Wah, keren-keren ya filmnya ya. Kemudian karena bakatnya, jadi Mas Kristiawan Lee ini dipilih membuat karakter di film Gijo Sigma 6. Kemudian sekarang mendirikan Caravan Studio di Indonesia yang tujuannya adalah mengembangkan dunia animasi
di Indonesia. Kemudian, nah ini pasti sudah pada tahu nih, ini Mbak Marsha Cikita. Jadi kalau teman-teman pernah dengar musisi zaman dulu, yaitu Ikang Fauzi dan Marissa Haque, nah, ini adalah putri dari Ikang Fauzi. Pernah magang, kemudian bekerja di Last Coupet Production. Film yang terkenal adalah Upin dan Ipin. Jadi Mbak Marsha ini ternyata terlibat juga nih pembuatan film Upin dan Ipin. Nah, sekarang Mbak Marsha kembali ke Indonesia dan membuat perusahaan animasi yang bernama Monso House. Kemudian, nah ini Mas Michael Reynolds Tagore. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film The Hobbit, Avengers atau Iron Man 3, jadi detail mulusnya di film-film tersebut adalah kerjaannya Mas Michael. Jadi pria asal Surabaya ini menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk membuat kostum-kostum Iron Man. Kemudian pernah membuat juga di film animasi Happy Feet 2, jadi cerita tentang penguin. Kemudian membuat tentang tampilan salju dan background datarannya. Jadi hanya bagian kecil, tapi memberikan sentuhan yang manis di film tersebut. Sedangkan di film Hobbit, tugasnya Mas Reynolds ini adalah memperhalus gambar komputer agar penonton maupun pembuatnya tidak bisa membedakan ini asli atau buatan. Jadi asli real di dunia atau hasil manipulasi komputer. Jadi kalau kita pernah nonton film animasi, wah ini tampak nyata. Nah, itu juga hasil kerja keras seorang animator. Nah, itulah beberapa pemuda-pemudi Indonesia yang sudah melanglang buana ke dunia dan sukses dan akhirnya kembali ke Indonesia. Harapan kami teman-teman yang sekarang sedang belajar di informatika, khususnya di konsentrasi multimedia, yang akan menjadi seorang animator, teruslah belajar, tingkatkan kemampuan, dan jangan lupa buat namanya portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan produk-produk yang pernah kalian buat, itu menjadi salah satu bekal dalam melamar pekerjaan. Jadi bukan hanya ijazah, bukan hanya sertifikasi profesi, tapi juga portofolio penting. Baik, untuk besok kita sambung, masih menyambung animasi. Besok pukul 10 kita akan menyimak tentang multimedia spesialisasi. Multimedia ini lebih global lagi bentuknya, lebih global lagi. Nanti besok jam 10 akan dipandu oleh Mbak Vivi, narasumbernya Pak Rangga dan seorang yang sudah berkecimpung di multimedia, Mas Bet. Baik, dari saya cukup sekian. Tetaplah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Salam.